Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firly Agus Setiawan Safa BSE MM selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum audit internal bank. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Sari dari kelas A dengan NIM 5504220003. Di sini saya memilih topik yaitu audit atas proses persetujuan kredit nasabah. Tujuan audit ini dilakukan yaitu untuk menilai kemampuan officer kredit dalam mengevaluasi kredit, meningkatkan kualitas analisis kredit, meningkatkan pengawasan dan pemantauan kredit. Kemudian, manfaatnya yaitu untuk mengurangi risiko kredit, meningkatkan kepercayaan nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, membantu bank untuk mencapai tujuan yang strategis. Selamat siang Ibu Rita. Siang, Bu. Mohon maaf ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Nanti saya tunggu di ruangan ya? Baik. Misi. Ya, silakan. Ya, makasih. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Rita, saya panggil ke sini karena ada yang ingin saya bicarakan. Ya, Bu. Di sini saya telah melakukan audit bahwa saya telah menemukan beberapa kesalahan di bagian tim officer credit. Di sini ada 3 kesalahan. Bahwasannya tim officer credit itu telah, yang pertama, dokumen calon nasabah itu tidak lengkap, namun tetap disetujui oleh tim officer credit gitu. Kemudian yang kedua, tidak ada analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan calon debitur. Dan yang ketiga, itu ada beberapa debitur yang diberikan kredit, namun riwayat di dalam slipnya itu kurang baik gitu. Ada beberapa debitur yang nunggak gitu kreditnya di bank lain. Seperti itu. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Kalau boleh saya tahu itu kenapa ya Ibu bisa seperti itu? Yang pertama itu datanya kurang lengkap ya. Tapi kita setujui gitu. Iya. Itu karena nasabahnya tuh marah-marah, Bu. Jadi kita agak kewalahan juga, dan mereka tuh nggak sabaran, padahal kita sudah bilang, sudah peringati gitu bahwa sabar Bu, sabar, kita cek dulu, kita periksa dulu. Namun nasabahnya tuh terus marah-marah kepada kita, terus cepat-cepat gitu, pengen cepat-cepat, padahal kita sudah sangat-sangat memperingati bahwa kita cek dulu. Akhirnya kita kurang teliti ngeceknya karena terburu-buru, dan ya terjadilah kesalahan itu, Bu. Oke, kalau buat analisis terhadap keuangan calon debiturnya tuh nggak teliti itu kenapa, dan bahkan beberapa debitur bisa sampai lolos gitu di catatan slipnya gitu. Iya, Bu, itu waktu itu tuh saya lagi ada masalah. Jadi ini teman saya kan kredit utang, terus dia cerita ke saya, dan saya kan orangnya kepikiran, Bu, mau saya mau siapa gitu. Akhirnya saya juga ikut kepikiran gimana ya teman saya ini utangnya gitu. Akhirnya ya udah gitu. Oke, baik. Jika alasannya seperti itu berarti Ibu kurang profesional ya karena adanya masalah tadi. Saya evaluasi ya Ibu. Iya. Buat masalah yang pertama itu kan karena dokumen nasabah itu calon nasabahnya nggak lengkap tapi tetap ditindaklanjuti. Untuk nanti ketidaklengkapan dokumen nasabah ini kan juga saat pengajuan kredit itu akan memberikan dampak kepada bank dan juga nasabah, hingga memberikan dampak juga kepada reputasi banknya. Yang pertama itu kan karena calon debitur itu kan memberikan harapan dia untuk diberikan pinjaman, untuk pencairannya disetujui atau tidaknya, sehingga pihak bank tidak mengetahui karena tidak ada identitas yang lengkap seperti itu, sehingga itu akan membuat reputasi bank juga berkurang. Kemudian untuk analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan calon debitur juga kan itu tidak lengkap juga. Itu seharusnya bagian officer kredit itu harus menerapkan 5C plus 7P gitu Ibu, karena itu akan mempengaruhi kepada NPL bank kami ya kan. Iya, Bu. Terus untuk yang ketiga kan ada beberapa debitur yang diberikan kredit tapi riwayat slipnya itu jelek gitu ya, ada beberapa tunggakan di bank lain. Nah itu harusnya Ibu cek terlebih dahulu calon debitur tersebut, slipnya catatannya baik atau tidak, seperti itu. Ya kami juga paham setiap orang pasti mempunyai masalah, tapi ya Ibu harus profesional juga. Di saat jam kerja, mungkin di saat istirahat boleh Ibu memikirkan itu. Iya, Bu. Itu
itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya mungkin ibu bisa lakukan lebih baik lagi gitu ya. Iya Bu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman saya. Semoga Ibu dapat memaklumi Bu. Oke, ya nggak apa-apa, silahkan dilanjut lagi ke pekerjaannya. Ya, sekali lagi minta maaf ya Bu. Ya, Terima kasih, permisi. ya. Silakan Permisi. masuk. Selamat siang ibu. Silakan Ibu. Ibu, sebelumnya saya mau ngasih laporan hasil audit internal dari tim kami mengenai di bagian officer credit. Oh, baik. Ya, silakan dilihat dulu. Baik, saya lihat dulu ya. Jadi di sini tim audit internal itu telah melakukan pekerjaannya dan mengetahui dan mendeteksi bahwa di bagian officer credit itu telah melakukan beberapa kesalahan. Di mana di poin pertama di situ ada dokumen calon nasabah yang tidak lengkap, namun tetap ditindaklanjuti oleh tim officer creditnya. Kemudian tidak ada analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan pada calon debitur, gitu ibu. Terus yang terakhir itu ada beberapa debitur yang diberikan kredit, ternyata riwayat kreditnya macet di bank lain. Jadi ada di bagian officer credit ini tidak mengecek sliknya terlebih dahulu, kemudian kurang menerapkan prinsip 5C plus 7P-nya dan tidak teliti dalam kelengkapan dokumen nasabah tersebut. Jadi berdasarkan audit bagian officer credit itu kami merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti ibu untuk kedepannya. Jadi yang pertama itu ibu bisa melakukan evaluasi kredit, di mana evaluasi kredit ini ibu dapat melakukan pemeriksaan kembali kredit yang telah disetujui. Kemudian di poin kedua itu bisa ibu lakukan perbaikan prosedur itu dengan mengupdate prosedur kredit untuk mencegah kesalahan serupa yang akan datang gitu ibu. Di poin ketiga itu bisa melakukan pelatihan ulang kepada officer kreditnya untuk lebih teliti lagi dan lebih taat lagi kepada penerapan beberapa prinsip yang ada saat pemberian kredit. Kemudian di keempat itu ada pemantauan ketat. Jadi bisa dilakukan pemantauan ketat oleh atasan setelah pihak officer kredit telah mensetujuinya gitu, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir itu bisa melakukan kebijakan kredit, di mana memperbarui kebijakan kredit untuk memperkuat pengendalian internal. Jadi biar NPL di bank kita juga nggak meningkat gitu ibu. Ya gitu aja sih laporan hasil auditnya. Saya terima semua masukan dan kritiknya, nanti akan saya perbaiki semua officer kreditnya, akan saya berikan evaluasi dan pengarahan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih ibu sebelumnya, mohon maaf ya sudah mengganggu waktu. Baik, terima kasih. Terima kasih ibu. Baik, berikut ini adalah ringkasan dari kasus tersebut. Kesalahan ini terjadi karena ada 3 kesalahan. Yang pertama, dokumen calon nasabah tidak lengkap namun tetap ditindaklanjuti oleh officer kredit. Kemudian yang kedua, tidak ada analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan calon debitur. Dan yang ketiga, ada beberapa debitur yang diberikan kredit ternyata memiliki riwayat kredit yang macet di bank lain. Dari kesalahan tersebut dan dari masalah tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau ditindaklanjuti untuk mencegahnya. Yang pertama, yaitu membuat prosedur kredit yang jelas dan memperketat lagi bagian officer kredit di bank tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan reguler bagi officer kredit agar lebih profesional lagi dan lebih teliti lagi. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan pengawasan dan pemantauan langsung dari atasan. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk mempercepat proses kredit agar nasabah menjadi lebih nyaman dan lebih percaya terhadap bank. Dan yang kelima, yaitu membuat sistem pengendalian internal yang efektif. Udah. Apa tuh? Saya melakukan Maaf. Ini melakukan kesalahan gitu, sehingga saya melakukan kesalahan. Tapi kesalahan ini tidak dilakukan di masa yang di kemudian hari. Ya, kemudian di
di poin kedua itu ibu bisa memberi evaluasi juga kepada pekerja-pekerja teller di bank kami ini. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.